dari kita pekerjanya, terus kemudian pemerintah dan juga yang membuat regulasi ya kita sama-sama. Adanya pandemik ini cukup berat untuk semua orang sih. Ya nggak ada pilihan juga gitu kan ya udah. Hai Madu. Sehat ya? Sehat, lo gimana? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Latar belakang lo keren banget ya, ada merah-merah gitu warnanya. Yoi, ini konsep man. Lo mau warnanya apa? Boleh request sih. Gue warna-warna pink violet ada nggak? Pink violet ada, boleh nih gue kasih pink violet. Biru. Violet. Ah, Gokil, warnanya Gokil ya? berubah-berubah. Oh. Boleh nih, ntar Ini gue gara-gara cari nih. kebanyakan di rumah nih man. Yoi, Gak ada kerjaan. lo sama gue ada aja ya, tiba-tiba kebanyakan di rumah, ntar ini, ntar itu ya. Iya. Inilah gue suruh ngecat kandang anjing lah, apalah, udah deh semuanya. Tapi semua sehat ya man ya? Sehat-sehat, lo gimana? Anak-anak juga Sehat, sehat. sehat semua. Iya. Gila, gue terakhir kita ketemu pas syuting Kamu Tidak Sendiri, habis itu stop. Akhirnya Iya, kita harus berhenti dulu ya. Iya pas Gila, banget itu saya lagi pas momen-momen lagi mulainya lagi kenceng banget tuh. Iya. Dan Iya itu kan? kan awal mulanya juga PSBB rilis dari pemerintah, terus kita juga berhenti kan? Iya, berapa hari Karena kemudian kita langsung berhenti, kita meeting. Gue inget banget tuh ngobrol, kira-kira apa nih, gimana, dan ya udah emang kita merasa bahwa emang harus berhenti dulu deh demi ya, kenyamanan dan keamanan semua. Karena ya, kan menyangkut orang banyak ya nggak? Ada kru benar. ada kru, ada pemain dan semua lah. Apalagi Ya, masing-masing pasti punya keluarga di rumah ya kan? benar. Ya, Gitu. yang dilakuin sama tim produksi Kamu Tidak Sendiri sih udah paling benar ya man. Maksudnya dari sisi kemanusiaannya dulu yang dipikirin kan. Betul. Bukan mementingkan. Yang penting selesai, yang penting membuat secara kapital menguntungkan, tapi lebih kepada manusianya gitu yang dipikirin ya kan. Banget Iya. sih. Ya. Ya Walaupun memang tough memang banget sih kondisinya. resiko juga ada gitu kan. Ya Terutama untuk pasti. teman-teman kru nih ya yang benar-benar yang stop produksi, nggak ada Benar. kerjaan ya, benar-benar itu resiko yang tertinggi itu yang kita harus kita pikirin juga. Cuman ya memang ya udah, kita lebih penting keamanan, kesehatan buat semuanya Iya, sih. iya benar-benar. Ya nggak sih. Ya emang kondisi ini lumayan tough juga ya. Maksudnya kita sama-sama semua mungkin belum Bukan pernah ya kan belum pernah menghadapi sesuatu hal kayak gini. Jadi bukan pastinya lagi. ada proses adaptasi, ada proses penyesuaian gitu-gitu kan, Man. Iya, banget lah. Iya. Pandeminya udah gitu panjang lagi ya, kita ngikutin aja. Oke Iya, bro, iya. gue ngobrol-ngobrol dikit ya. Ini Yoi. kan kita banyakan gue pengen ngobrol lebih kepada personal lo dulu sih sebenarnya. Mm. Gue sih emang udah kenal lo udah lama lah ya, kita udah sering Ya. ngobrol. Cuman gue biar temen-temen juga tahu. Sebenarnya awal mula karir lo sebagai aktor tuh startnya dari mana sih? Oke, awal mula, awalnya dulu gue sempat kuliah advertising terakhir. Oh, Terus oke. manajer gue yang sampai sekarang, Boy, dia Aha. itu dulu udah kerja di satu manajemen artis dan Hmm. megang beberapa penyanyi waktu itu Oke. dan artis. Dia itu kakaknya sahabat gue dari kecil. Terus dia yang somehow meyakinkan gue untuk mencoba mengikuti casting. Akhirnya gue ikut Oke. coba. Gue inget pertama kali gue casting tuh proyeknya Joko Anwar, Pintu Terlarang film. Oh, pintu terlarang. Iya, iya, iya. Ya, dan itu pun juga pertama kalinya gue ada di dunia ini gitu, di dunia perfilman, di dunia entertainment. Eh, Meskipun scene nggak banyak gitu tapi buat gue kayak pengalamannya gue masih ingat sampai sekarang gitu, suasana yang gue nggak pernah dapetin dan gue ngerasa bahwa ini kayaknya tempat baru yang bisa gue banyak banget dapat Iya, pelajaran gitu. iya, iya. Nah, setelah itu udah sempat syuting sinetron sama beberapa production house, Oke. terus FTV juga, eh, sampai sekarang akhirnya man. Iya. Gitu. Tapi Tapi pertama kalinya sebelum gue dapet tanggung jawab untuk memainkan peran yang cukup banyak gitu ya porsinya, itu filmnya Mas Hanung, Tanda Tanya.
Ya gue tahu itu Ya, ya. keren sih filmnya. Itu pertama kali. Oh, film yang menjadi fenomenal diprotes sana sini, nggak boleh tayang di TV segala macam. Iya. Ajaib, ajaib. Ajaib. Tapi Kalau lo, gue sebelum nonton lo, tuh man film lo dari kecil yang sama wes gila. almarhum Maria. Iya, gue nonton. Lo udah dari Dari kecil ya kecil man? segini ya, dari kecil segini. Wah, itu zaman dulu banget yo, gila. Iya, Udah lama banget. gokil. Tapi sebelum itu kan lo oke lo kuliah di advertising, lo ada Hmm. ini nggak? Biasanya kan start dari model atau terus iklan apa-apa gitu maksud gua. Halo, ntar lo sinyal kayak Sinyal enggak kurang ya. bagus ya? Jadi emang langsung. Iya. Oh, Kemudian maksudnya jadi model tuh gue sempet ikut apa sih waktu itu ada majalah Clio, oh, dia bikin hmm, kontes atau apa gitu. Nah tapi itu hmm, setelah gua di dunia entertainment, setelah gua banyak bermain FTV gitu-gitu. oke, siap siap siap. Mm-mm. That's mean maksud gue pengen tahu berarti itu kan memang lo punya passion di situ kan? Maksudnya Iya. dari awal punya passion atau begitu lo nyemplung baru, oh ini ternyata ini gua nih gitu. Kan biasa tuh kadang-kadang kan ada yang gitu, ah gue mau nyoba dulu akhirnya baru nemu. Tapi ada juga yang memang dari start awal, gua harus ada di situ karena ini passion gue gitu. Oh, Kalau lo sendiri gimana? ya itu yang gue alamin ketika the day hari pertama, eh gua ngerasa di lokasi syuting, gua ketemu orang baru, waktu itu di lokasi tuh gue ketemu Ai, satu scene sama Fahri Albar sama Ai, Oh, kebetulan. iya, eh Terus ya ketemu sama Joko dan yang lain iya. gitu. Apa ya? Eh, sutradara film kita ini dia casting Hmm. director ya. Oh iya 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 Arwin Iya, Arwin iya iya benar Arun benar casting benar benar director gue ya. baru ingat Iya, pintu terlarang jadi iya, ada film Kamu Tidak Sendiri itu yang Rio lagi syuting sama Asti sama Bimo terus sutradaranya namanya Arwin. Nah Arwin ini dulu casting direkturnya Joko Anwar di Pintu Terlarang, betul. yes. Makanya gue akhirnya setelah Betul 10 tahun, banget. setelah 10 tahun Itu berarti Pintu Terlarang tuh tahun berapa ya we? 2009 ya tayang ya, 2008 Kalau nggak salah ya 2009. itu juga Iya, tuh film-film Joko modelnya dari awal udah kayak gitu tuh. Buat gue juga, iya, Joko Anwar nih. Filmnya kan walaupun sebelumnya dia bikin Janji Joni kan, bukan yang itu kan. Tiba-tiba larinya iya. ke Sebelumnya model-model kalah, kayak gitu. kalah, Oh iya sebelumnya kalah. kalah, Itu ya sih kalah. gila sih tuh orang kayaknya terlalu visioner. Udah Ya, keduluan palanya tuh kebanyakan terlalu iya jenius bener. jadi udah mikirinnya udah macem-macem gitu. Iya, Iya kan lu kalau hebat, ngobrol hebat. sama Joko deh coba deh. Tiba-tiba udah begini, udah begitu. Cepet banget tuh Seru orang. ya, storyteller banget ya. Seru. Wah, dan Iya itu kan? kalau udah mau apa persistence banget gitu kayak gue suka cerita sama Abi, gue cerita waktu mau apa ngajakin Gundala kan. Hmm. Wow, terus ayo pokoknya ditelepon terus kapan bisa ketemu, kapan. Iya kita Gundala tapi nggak ketemu ya mana di set ya. Enggak, Nggak kita nggak satu ketemu. bareng ya. Pada Iya. saat iya nggak ada yang ketemu. Gundala banyak juga sih pemainnya ya. Mm-mm. Iya kan? Oke, berarti kan istilahnya eh being an actor itu kan awalnya gitu Mm-mm. menjadi pilihan lo sebagai pekerjaan utama lo dong berarti kan? Iya, Iya nggak? ya, Iya, main job kan. Nah, ya. sejalan dengan itu kan lo semakin banyak tuh film-film lo. Lo gue lihat ada Modus Anomaly lah, Arisan lo gawat juga sih di Arisan yang Arisan. berikutnya tuh Arisan 2. Gue ngeliat dia, wah, nih janjian iya bener nih gitu kan. Keren sih lo. Di Modus Anomaly juga keren gitu kan. Maksudnya yang itu juga menarik juga filmnya. Nah, seiring dengan jalannya itu awalnya lo merasa bahwa lo akan just being an actor aja atau lo memang sudah berpikir selain an actor harus ada hal yang lain? Em, karena gue mungkin juga gue kuliah di advertising gitu ya yang terakhir ya. Hmm. Gue sempat kuliah Hmm. hukum tapi drop out kan. Yang terakhir gue Wih, kuliah oke. advertising. Kalau enggak lo sama dong sama gua, Iya, hukum akhirnya juga. nyukum gue jadinya man. Iya. Terus Iya, mungkin gue memang punya punya apa namanya
punya passion juga di art juga gitu, sebagai kayak Oke. kayak sekarang aja tuh di rumah gue banyak, meskipun meskipun tujuannya salah satunya untuk memperkenalkan anak gue terhadap dunia itu gitu ya. Ya, ya. Kayak ngelukis, terus Hmm. bahkan gue ngeset studio kecil di rumah, meskipun gue bisa main alat musik dikit, tapi gue coba bikin scoring musik gitu man, kayak Oke, oke. ya kayak apa ya, somehow membuat gue kayak ngecharge baterai yang gue punya aja sih man. Oke, Ya oke. dalam dunia seni sama aja kayak gue misalkan ngadopsi karya karya lukis teman-teman pelukis gitu. Buat gue adalah ya Ya. satu, ketika gue dapat pemasukan dari seni, kenapa enggak gue mengalihkannya ke barang yang apa namanya, untuk menghidupkan ekosistem seni itu sendiri gitu. Nah kedua Hmm. juga apa ya, kayak lukisan tuh buat gue menjadi salah satu medium untuk gue bisa mentransfer energi ketika gue lagi mau persiapan misalkan. Itu Hmm. gue bisa yang ngeliatin satu lukisan, dengerin lagu gitu. Nah, Oke, menarik, menarik. ya jadi kayak buat gue kayak seni peran tuh aktor banyak banget elemen-elemen lain yang juga menjadi support sistemnya, ya kan? Oke, Kayak iya sih. kalau ngomongin film aja kan juga audio visual kan sebenarnya bukan hanya visual aja, tapi ada audio juga gitu kan. Iya, banget, banget. Iya, Nah, benar-benar. Iya sih, gitu. emang kalau ngomong kayak gitu sih emang menarik sih. Jadi kalau misalnya lo ngomong tadi lo mention lukisan gitu ya. Mhm. Lo lukisan itu lo memang belajar melukis atau lo memang dari dulu lo seneng aja gitu, dan maksudnya kan ada orang yang memang seneng gambar akhirnya bikin lukisan, tapi terus ada yang akhirnya serius untuk belajar lukis gitu. Kalau ngelukis di kanvas, gue tuh sebenarnya baru tahun lalu, karena waktu itu Oh Noval gitu. Apsar, ya sama Oh, gue tahu Noval ya, Apsar, novel-novel. Noval Tuh keren-keren Apsar, tuh lukisannya tuh. keren, mahal-mahal Iya, kan, iya. bisa gawat. Yoi, I know. Iya, Bisa jadi lu ntar hebat kan hebat bisa dia lo hebat. jual mahal juga kayak lukisan dia. Enggak lah. Eh, ya kayak Noval, waktu itu Noval sempat ke kantor, ketemu Oh, gua sama Ciko, dia ngajak bikin YouTube kontennya, melukis ya, bareng. ya, Bimo juga di episode yang pertama dia sama Bimo ya, sama ya. Andrea, Hmm. terus gue sempet sama Ciko lah. Nah di situ pertama kalinya sebenarnya gue ngelukis di kanvas. Tapi kalau kayak Keren. ngegambar di sketchbook, terus kayak di papan tulis anak gue itu udah sering Ya, gitu. ya. Nah terus semenjak Oke, oke. ketemu Noval, akhirnya gue mulai nanya-nanya sama dia kayak beli kanvas di mana Val? Beli beli alat lukis di mana? Nggak tahu, deket banget di Fatmawati, deket rumah gitu, deket kantor. Wah, ya udahlah. Itu jadi ini juga sih, kadang-kadang lo kan ini ya, kadang-kadang lo perlu penyegaran ya, refresh gitu ya. Kayak Ya, gue ngerasa pada saat lo ngelukis itu mungkin lo nemuin itu kali ya. Pada saat lo menikmati lo di depan kanvas tuh kan, gue kebayangnya sih ya. gitu ya. Tapi karena gue sendiri, gue bukan orang yang, gue nggak bisa gambar bro, beneran gue nggak bisa gambar. Gue juga nggak Gue bisa kalau sih man. Tapi kan yang menentukan bisa atau enggak kan sebenarnya kayaknya bukan kita nggak sih? iya sih, iya sih. Ya kan? Sama aja Sebenarnya kayak film, film ini jelek, tapi kan ya jelek buat siapa gitu. iya benar-benar Iya, relatif lah ya. Maksudnya itu iya. selera lagi. Kalau misalnya ada orang bilang ini nggak asik nih, tapi ada orang bilang enggak asik kok lukisannya. Iya. Iya nggak sih? Makanya, iya. Seru sih, seru. Benar-benar. Terus selain misalnya lo ngelukis gitu ya, maksudnya itu kan jadi sebuah support system lo dari sebagai seorang aktor gitu ya. Nah, Ya, kan di tengah situasi kayak sekarang, gue juga melihat banyak banyak banget seniman atau aktor-aktor atau siapalah, produser, sutradara gitu, yang dia punya bisnis lain nih, ya kan? mm-mm. Bisnis lain yang akhirnya menjadi kayak support system lain lagi buat dalam Ya. hidupnya dia gitu kan. Nah, kalau gue kan gue ngeliat lo juga kan, lo ada di filosofi kopi gitu kan, lo Ya. ada di sinema. Nah, seberapa jauh lo memang sudah memikirkan dari awal tentang ini atau memang baru belakangan aja gitu? Apa memang dari dulu lo udah mikiran bahwa gue harus punya support system lain di luar seni yang Hmm. hubungannya mungkin dengan bisnis atau apa untuk jangka yang panjang yang lain, atau cita-cita lo yang lain gitu sih? Oke, berarti membahas support system secara finansial gitu maksudnya mana? Ya, salah satunya gitu. Uh, hmm, gue apa ya? Gue nggak menutup diri sama sesuatu hal yang baru. Salah satunya misalkan
bentuknya usaha gitu ya, yang di luar dari dunia film misalkan. Sebelum Filosofi Kopi, gue udah mencoba beberapa kali, tapi memang ya gagal. Dan kebanyakan gagal lah, kurang lebih gagal gitu. Kemudian kan kebutuhan juga semakin bertambah, ada keluarga, kita punya tanggung jawab gitu man. Nah, ya kalau ngomongin di Indonesia, kalau ngomongin finansial para aktor atau seniman, mungkin kita belum di tempat yang seharusnya, benar gak? Maksudnya kita belum dilindungi oleh sistem hukum yang benar, kita belum dilindungi oleh asosiasi yang benar gitu. Jadi pastinya hampir setiap hari kita berpikir gimana caranya untuk kita survive. Ya kan, apalagi yang udah punya keluarga gitu. Dan apalagi gue anak 3 ya. Iya, makanya hebat sih. Maksudnya, ya gue ngeliat yang anak 3 tuh, gue bikin program buat pendidikan anak gue aja kagak kelar sampai sekarang. Buat ngitung. Iya, wah. Gitu. Seru banget tuh kalau udah ngomong. Tahun dia ketika kuliah gitu kan, bisa bayangin. Lu ngebayang kalau nggak lo susun dari sekarang kelar. Wah, penting banget sih. Iya, emang sih. Ya menurut gue ketika memang ada kesempatan dan kita bisa belajar, tapi juga kita bisa mendapatkan penghasilan untuk kita menambahkan kemampuan dari tanggung jawab yang kita punya gitu, menurut gue sih nggak ada masalah ya. Iya sih. Dan itu pilihan juga sih man, ya kan? Iya sih, tapi bener lo bilang sih, maksud gue bukannya kita nggak bersyukur dengan pendapatan kita dari aktor, tapi memang kita juga harus realistis gitu ngelihatnya. Ini mungkin buat teman-teman sendiri tahu bahwa sekali lagi kita bisa hidup dari dunia aktor gitu, maksudnya dengan cukup gitu. Tapi begitu lo berkeluarga, ada pilihan-pilihan atau ada tujuan-tujuan lain yang lebih dari itu yang mesti kita atasi sih. Karena mungkin teman-teman nggak bisa, gue sih pengen buka-bukaan aja juga sama teman-teman. Kayak misalnya perbandingannya kayak di luar negeri gitu ya. Seorang aktor itu yang udah misalnya kelas A, itu dia bisa dibayar jutaan dolar gitu. Dan dia masih dapat lagi royalti, dia filmnya didistribusiin seluruh dunia, ngebayang nggak lo? Jadi intinya kasarnya dia main film aja udah kelar gitu, maksudnya lo nggak ada ngemikir yang lain. Syuting mau 3 tahun nggak ada syuting masih bisa hidup gitu, tapi emang lain di Indonesia gitu, sistemnya belum seperti kayak gitu, jadi kita perlu cari cara-cara lain untuk bisa mensupport itu semua gitu kan. Bener, tanpa harus nyalahin ya, maksudnya nggak perlu nyalahin satu pihak manapun, tapi kita kan memang lagi proses untuk sama-sama maju nih. Jadi ya dari kita pekerjanya, terus kemudian pemerintah dan juga yang membuat regulasi, ya kita sama-sama saling support. Iya, lo setuju gak sih kalau untuk hal-hal yang kayak gitu maksud gue, dengan kan kita tahu nih industri film Indonesia memang sedang berkembang, tapi gue yakin nanti bisa sampai di titik yang tadi gue bilang. Tapi lo setuju gak sih emang gue bahwa kita juga nggak bisa menunggu itu terjadi kan? Ya, you must do something for yourself and your community and your works and your people juga kan? Memang seru sih. Sama halnya kayak gini man, maksudnya lo juga sering berproses untuk bermain di panggung gitu man ya, di teater. Iya. Ya itu kan lebih lagi kan man, tantangannya bisa bayangin kan, aktor-aktor panggung dengan bagaimana pendapatan mereka, ya kita tahu sendiri lah. Karena iya kan, kita udah latihan lama panjang, kadang-kadang pentasnya cuma 1 malam gitu ya. Iya kan. Kalau di luar di Broadway lo pentas setahun gitu, atau setahun. Iya, setahun panjang. Dan hidupnya mereka ya udah di situ aja, latihan, di situ latihan main. That's the ideal things ya. Tapi kita terus berkembang sih di Indonesia, seni juga makin berkembang. Gue yakin juga nantinya akan semakin bertambah gitu. Nah, yuk gue lanjut nih, kita ngomongin support system. Nah, ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri, atau justru buat lo juga ada hal yang sangat bikin lo ribet juga? Maksudnya dengan lo kita ngomongin soal di pandemi ini ya, di masa ini, begitu syuting berhenti, lo juga punya usaha lo itu yang juga menyangkut gimana lo punya karyawan gitu kan. Ya dong, lo punya karyawan. Itu lo gimana, how you manage
itu semua tuh yo, ini kan challenge buat kita semua, memang nggak ada yang gampang, tapi gue pengen tahu dari lo karena lo punya punya hal seperti itu gitu. Ya, Em, ya, buat gue yang paling penting adalah pertama kali, dan ya gue belajar juga dari ketika gue membangun keluarga gitu ya, sama istri gue, sama anak gue, apalagi gue punya anak sekarang, ya bahwa hal yang paling utama bukan diri gue sendiri, bahwa hal yang paling Ya, utama adalah mereka. Sama halnya juga ketika gue menjalankan perusahaan ini, hal yang utama adalah karyawan-karyawan gue, tapi bukan guanya. iya, Itu dulu sih. iya, Kesejahteraan mereka, eh, kehidupan mereka. Jadi ibaratnya apa ya? Bisa ngelihat mereka seneng, gue aja juga seneng gitu. Jadi iya, iya, ya meskipun pendekatan gue sama mereka, gue mencoba untuk menjadi teman kadang-kadang. Kalau lo datang iya. kantor gue tuh nggak ada hierarki, kita punya punya tugas, tapi gue nggak bersikap otoriter sama mereka gitu. Mereka punya ruang untuk bisa ngata-ngatain gue, bahkan kerjain gue gitu. Jadi ya gue mencoba untuk melakukan pendekatan yang apa ya, temen tapi juga caring juga gitu. Ya, Ya, gitu. Cuman kalau justru gue itu ngeliat di sangat dunia membantu film lo. nih man, Gimana gimana? kelihatannya Sorry. tough banget ya. Maksudnya gue banyak denger juga dari sering ada beberapa kontek-kontekan, kita kan sama kru film di Indonesia kan cukup punya banyak teman kan man yang masih sering Betul, berhubungan. betul. Maksudnya secara finansial memang kita ini kok ngomongin ngomongin secara general ya. Kayaknya memang dengan adanya pandemik ini cukup berat untuk semua semua orang sih. Maksudnya Betul. eh, ya itu kru, entah itu gitu. Ya kalau ngomongin tadi balik lagi royalti gitu, mungkin dengan sistem royalti kalau misalkan udah terjadi bener, itu bisa salah satunya membantu kan. Iya. Kalau misalkan regulasi ya kayak di luar gitu. Kayak gue sekarang FTV gue hampir tiap minggu diputer, gue nggak pernah dapat apa-apa. Tapi ya memang karena tapi ya karena memang Karena memang sistemnya belum terbentuk gitu kan. iya. Pada masa itu Peraturannya pun belum juga gue terbentuk. dengan kontrak ya gue iya aja karena gue juga membutuhkan juga dengan gue mengambil FTV, gue mempunyai kesempatan dan bisa bisa secara karir gue meningkat kan. Jadi Iya. ya nggak ada pilihan juga gitu kan, ya udahlah. tapi tapi lo menarik lo masih ngelihatnya dari sisi positif gitu. Nah itu menurut gue appreciate banget gitu dalam situasi kayak gitu. Kayak tadi lo ngomongin FTV, ada hal positif Ya, juga yang lo ambil. Nah ini buat gue jadi pembicaranya jadi menarik buat temen-temen juga. Mungkin yang dalam situasinya ya nggak ada yang nggak susah nih sekarang nih kan. Ya ya, nggak sih lo, mana mana ya, ada yang nggak susah, mau dari level yang pengusaha gede ya, semua juga ribet benar. dengan segala segala macemnya gitu. Nah, Gawat sih. oke. Nah, kalau kalau lo lihat industri film Indonesia, tadi kita ngomong royalti, lo ngomong apa? Ya. Menurut lo ini akan jadi penting nggak sih dari pengalaman pandemi ini nih ya? Kira-kira menurut lo apa ya yang harus dilakukan supaya buat kita nih para insan film, atau kita lagi fokus ke situ lah ya, karena pekerja film kan juga Yes. banyak yang freelance dan segala macam. Pada saat Ya. terjadi hal-hal tersebut, situasinya nggak seterpuruk kayak sekarang gitu. Kira-kira lo punya Mhm. punya bayangan nggak apa yang harus kita lakukan untuk menyiasati itu ke depannya? Kan kita nggak pernah tahu ya di depan nanti Ya. ada apa lagi gitu. Yes. Ya, ini kan kejadian gitu ya, mana nggak mungkin juga kita maksudnya Iya. mengulang gitu kan, nggak bisa ya di rewind sih, enak banget Iya. kayak DVD kita rewind. Iya. Em, ya tadi kalau ngomongin positif, gue tuh awal-awal PSBB, awal-awal pandemi ini tuh gue tiap hari gue liatin berita sosial media gitu, Sama. lama-lama gue stres Sama. man, Iya, lama-lama gue bener. stres sendiri, terus gue kayak wah nih gue lama-lama gue bisa gila, enggak deh, sekarang gue stop liat WhatsApp aja, gue jarang, kecuali orang nelfon gue Iya, pasti iya, gue iya. angkat. Iya, betul, Instagram betul, pun betul. juga gue jarang gue buka gitu, karena Iya, iya, iya. terlalu banyak toksiknya buat gue, jadi kayak iya kan, karena nggak tahu ya, mungkin Banget. gue lahir tahun 87 gitu mana, gue hidup di mana Oh, lo ketika beda gue tipis keluar. sama gue ya. Lo 87, gue Iya. 89 ya. Yoi. Lo lahir 8, maksud gue 89 lulus SMA. Iya. Jangan ngomongin umur lah, tapi lo mau gue kelihatan tuan gue kan.
Lanjut, udah umur udah selesai, Iya. umur udah selesai. Eh, apa namanya? Ya, gue kan ya grew up di masa-masa itu ya, masa-masa Ya, di ya. mana mendapatkan informasi atau berita itu source-nya nggak terlalu banyak. Terus Ya, juga untuk bisa menghubungi orang lain gitu nggak segampang itu gitu karena harus ya. kadang-kadang ke telepon umum, terus ada zamannya wartel, pada Yoi. masa itu kan yang bisa beli handphone nggak semua orang, Iya, iya kan? bener. Terus internet juga nggak ada, awalnya ada yang apa sih yang kalau mau internet tuh lama banget yang tuh Iya. Baru iya nyambung. iya iya kan. Eh, nah mungkin itu berdampak ke gue sekarang ini sih, maksudnya ketika gue mendapatkan Ya. informasi yang terlalu banyak setiap hari gitu, efeknya kadang-kadang membuat gue anxiety atau gue jadi stres, jadi keep the phone down gitu, terus ya udah gue menjalani kehidupan gue dan dengan keluarga dan perusahaan gue ya dengan cara yang gue nyaman gitu. Ya. Iya sih, Ya. menarik. Nah, itu tadi kayak gue menurut lo nih, kita ngalamin ini nih, ngalamin situasi Hmm. kayak gini. Kedepannya harusnya tuh menurut lo yang ideal tuh untuk jaga-jaga nih sebagai pekerja film harus apa ya kita menurut lo ya? Maksudnya jaga-jaga kalau sampai terjadi seperti Ya, hal ini lagi gitu. Karena kan tuh kita punya pengalaman nggak enak nih dengan kejadian ini kan. ya. Hmm. Mungkin ya, nggak tahu. Gue juga belum begitu mempelajari sih. Hmm. Yang berada di dunia film, gitu ya, di dunia entertainment. Iya. Terus juga kesiapan kita terhadap finansial pribadi, pastinya gitu ya. Ya dari kecil juga kan, gue juga sering sama orang tua gue diajarin untuk nabung gitu. Nah, Hmm. nabung tuh ternyata memang penting sih, ya kan? Iya. Kalau ngelihat, Banget. ya gue sendiri pun juga, gue tuh tipe orang yang konsumtif banget gitu. Gue suka Hmm. belanja hampir tiap hari, bahkan gue beli online shop gitu. Apalagi dengan sekarang kondisi anak gue nggak bisa keluar rumah gitu, gue harus mencari cara gimana dia dapat pengalaman yang baru, entah cuma beli puzzle, Iya. entah Iya. ya kan. Eh, dan kayaknya konsumtif dan suka belanja tuh hampir karakter manusia atau orang-orang di Indonesia deh, Iya. banyak banget kan. Nah, Iya. ya coba menyeimbangkan diri kita terhadap hal-hal yang kayak gitu. Dengan spend uang segini ya kita juga harus save-nya segini, misalkan kita harus nabungnya segini. Eh, terus apa ya? eh ya kalau tugasnya asosiasi itu ya mungkin tadi itu dia hubungannya juga ke masalah untuk bikin legal, soal copyright kah, atau ya bahkan asuransi, atau kita perjuangkan sama-sama gitu. Iya sih, itu jadi penting sih emang peran asosiasi Badan Perfilman Indonesia gitu supaya paling tidak kita jelas gitu aturan mainnya semua gitu. Misalnya kayak Ya, kan kayak lo ngebayang nggak dari KFT aja nih pekerja film dan televisi itu jumlahnya ribuan. Jadi yep. kebetulan gue lumayan aktif dari awal karena kebetulan gue juga di asosiasi. Gimana caranya dari pemerintah juga berusaha berupaya untuk mereka dapat insentif, dapat bantuan sosial dan segala macam. Tapi memang jumlahnya Yep. ribuan dan problemnya di kita. Yep. Gue tadi juga baru baca di koran ternyata benar. Kita nggak punya sistem pendataan yang kuat yo. Oh, Jadi kayak jadi misalnya lo detail proses nama seniman, itunya. iya Uh-uh. nggak jelas gitu. Oke. Maksud gue nggak ada Ya. sistem pendataan. Oke, kru sinetron berapa banyak dengan namanya, dengan Ya. ininya apa sehingga pada saat mau mengirimkan bantuan tersebut terjadi lumayan kekeosan nih. Bener nggak sih? Ya. Ada yang tiba-tiba nggak dapet, ada yang apa. Ya. Nah itu problem utama yang terjadi termasuk di dunia film itu sendiri nggak punya Ya. sistem pendataan yang kuat. Mhm. Nah kalau dari gue pribadi sekarang nih
sama teman-teman juga lagi berupaya untuk kita punya sistem pendataan yang kuat. Jadi supaya kalau memang terjadi apa-apa lagi, kita udah tahu langsung mengarahnya kemana gitu kan. Jadi Jadi kalau sistem pendataan yang paling nggak kuat juga banyak juga yang nggak bayar pajak ya dari kita ya. betul. Iya kan? Maksudnya Hubungannya segala kadang-kadang macam gitu. sistem pendataan. Lo Iya. baru lihat nih, gue tadi pagi baca di koran Hmm. Kompas, Pak Jokowi sendiri bilang bahwa Apa tuh? problemnya pertama tuh di data, sistem data gitu Hmm. kan. Sehingga pada Iya, iya. saat sesuatu terjadi, sistem data ini nggak kuat, sehingga Iya, iya, tiba-tiba iya. jadi awal-awal waktu kejadian gue ceritain ya, awal kejadian kita bikin Hmm. grup nih antara Departemen Pendidikan Budayaan dari ketua-ketua asosiasi untuk Hmm. mensupport pekerja-pekerja seni. Problem pertama adalah pendataan. Kan kita mesti ngedata dulu dari KFT berapa orang, dari ini berapa orang, ini berapa orang. Itu nggak ini ya, Itu maksudnya nggak yang valid ya yang datanya ya. yang gila sih. Iya, 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 iya. nggak valid gitu dan nggak di-updating juga kalau ada gitu. Hmm. Ntar tiba-tiba, oh ternyata orangnya udah meninggal. Ternyata kan lo salah, lo taruh tapi orangnya udah nggak ada, nggak Iya. update gitu Saya nggak jadinya. update ya, benar-benar. Iya, iya Ya. kayak gitunya sih. Nah mudah-mudahan dari hal tersebut kita belajar untuk hal-hal yang kayak kayak gitu gitu. Nah Ya. sekarang gue lebih mau ngomong ke Ya. personal lo ya. Kita ngomong support system secara personal gitu ya. Hmm. Secara support system lo tuh yang lo anggap benar-benar main your support system dalam hidup lo tuh siapa? Pertama Atika, istri gue. Ya, oke. Sebelum ada Salma gitu, apalagi di dunia entertainment ya, dia sosok yang selalu menjadi teman apa ya, teman gue diskusi, teman gue cerita, atau kadang-kadang bahkan kita saling apa namanya clash gitu ya untuk membahas sesuatu hal gitu. Tapi ya tujuannya kita yakin bahwa untuk sesuatu yang baik gitu. Nah, kemudian ya ketika ada anak gue, ada Salma, ya mereka berdua sih, itu dua gitu ya. Jadi ya hari-hari gue di masa pandemi ini sih banyak sekali ya dihabiskan dengan bersama mereka gitu, punya waktu yang lebih banyak. Ya, eh ya. yang tadinya kalau gue nggak syuting kadang-kadang di kantor bisa lembur, balik malam anak gue udah tidur gitu, tapi sekarang gue punya Ya, waktu yang cukup banyak gitu. Tadi aja ya, dia ya. kayak, tadi gue harus ke kantor kan, terus kayak bapak kantor nggak usah deh, jarang-jarang deh ngomong gitu. Karena kan udah sekarang udah tiap hari sama bapaknya yo. Iya. Iya kan? Udah tiap hari sama bapaknya, jadi dia ngerasa begitu bapaknya pergi sedikit aja udah langsung, bapak gue mau kemana nih gitu. Iya. Iya. Tapi itu bener sih, gue juga anak gue 3 gitu ya. Kadang-kadang ya sama kayak lo gitu. Kadang-kadang gue lagi syuting di luar kota apa. Tapi sekarang jadi gila sih menurut gue tiap hari. Apalagi begitu lo ada sekolah online tuh lumayan PR waktu itu tuh buat gue sama istri gue. Iya, tiga-tiga udah sekolah lagi ya. Iya. Di jam yang Tiga-tiga sama sekolah. gitu man. Dan you Kenapa? know what? Ini hari ini terjadi yang namanya, jadi gue mesti mengatur tempat mereka dan satu rumah tapi posisinya mesti beda-beda karena kan Iya, beda iya. kelas ya Iya, kan, dan beda jamnya sama. pelajaran. Jamnya sama, start kayak Wah, sekolah iya biasa. ribet tuh. Wah, lumayan Buat challenging juga temen-temen nih. yang punya anak mungkin punya pengalaman kayak gue nih. Jadi satu di Iya, iya. kamar gue itu ada 2 orang nih di kamar gue. Satu di sebelah kiri, yang satu sebelah pojok, yang satu di luar yang paling gede karena pelajarannya lebih ribet kelas 4 kan. Iya, 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 Aduh, iya. itu jadi ada jam-jamnya kayak jam istirahat, mereka istirahat dulu kayak sekolah. Jadi gurunya Iya, tetap iya. di Google Meeting atau Zoom Meeting itu. Menarik sih, menarik. Tapi Oh, gue lumayan lumayan iya. ya oke lah. Berarti kan lo mesti punya Ya gue sistem mengalami sih, internet anak yang gue kuat. sekolah tapi seminggu tuh baru 3 kali dan hanya pagi aja dan cuman sejam Oh gitu. iya, kalau Ya online learning iya, anak gitu. lo kan Ya. masih umur berapa sekarang sama? Bulan ini nanti tanggal 23, 3 tahun ya. Wih, 2, 3. Bulan Dia ini. Iya. berarti udah cancer ya? Cancer, cancer. Kayak Eh, Ciko deh, cancer. Wah. cancer boy. Gue kan Oh iya, lu juga cancer. cancer. Oh iya, lu juga cancer. Wah, babe cancer. Lu Juli kan man? Iya, gue di Juli. Iya. Gue cancer juga. Gue Iya, kalau iya. ngeliat Salma Pikir tuh lu udah masuk mukanya Leo. blek-blekan kayak lo. Iya. Kalau lo udah masuk Leo? Enggak, gua Virgo. Oh lo Virgo ya? Iya. Enggak, gue di Cancer. Iya, gue kalau ngeliat, gue bilang sama bini gue, kalau ngeliat anak lo tuh,
Nih Rio banget mukanya nih, Iya. plak-plak. Udah kayak anak kembar, lucu banget gitu. Terus, lo ceritain dong, nih cuman Ya, seru-seruan aja nih. Ceritain pengalaman lo kemarin jatuh dari motor. iya man luka nih tangan gue udah lumayan sembuh sih. Tangan terus perut perut gue lumayan nih kayak robek gitu sini. Waduh, Terus gila. dengkul. Iya, jadi gue ada urusan lah, gue harus ke Bogor, ada sesuatu hal yang nggak Hmm, bisa ditunda gitu. Terus gue mikir hmm, ya udah naik motor aja biar cepet hmm. dan toh juga nggak lama-lama juga gitu. Tapi gue ngajak Iya, iya, ngajak dua orang lain buat nemenin gue lah. Ya gue iya. sendirian juga ngeri juga kan. Hmm. Terus pas gue lagi jalan setelah parung, untungnya gue ke kantor dulu nuker helm yang lebih 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 aman lah. Tadi gue Iya, awalnya pakai iya. helm helm catok gitu. Gue Oh, tuker yang helm gitu dulu. doang ya. Iya, gue tuker helm. Tiba-tiba lagi jalan sebenarnya nggak kencang-kencang banget man. Cuman tiba-tiba ada kucing ngagetin gitu. Kucing Oh tiba-tiba iya. nyebrang jalan ngagetin. Hmm. Terus gue refleks gue ngerem motornya jadi sliding jatuh gini. Untungnya gue di paling belakang. Terus pas gue Iya, jatuh iya. sampai kepalanya juga kena kena aspal. Untungnya pakai pakai helm kan. Motornya sih lumayan hancur sisi kirinya. Persneling gue segala macem. Aduh. Makanya keluar duit lagi. Kemarin juga baru kirim tagihan sama bengkelnya. Ya Allah. Ah, Tapi yang penting lo nggak pak lo ya lu ya. ya lo lecet-lecet tapi yang penting lo nya nggak kenapa-napa, Benar-benar. itu yang paling penting sih. Iya Gila ya. sih. Udah gitu pas gue Oke, ini nih. lucu juga sih. Emang emang nih dengan adanya teknologi dan juga sosial media lucu banget. Gue jatuh kan, tapi gue masih bisa bangun lah. Gue buka helm karena gue takut gue Hmm. nggak bisa napas atau apa. Gue buka helm. Ada yang Iya. nolongin minta selfie sama gue man. Gue lagi sakit, badan gue baru jatuh, motor gue lagi tergeletak. Gue bilang, hah? Mas ini sakit mas, gue bilang. Bentar mas ya. Wah, Lo mestinya lo balik lagi minta selfie lagi sama dia dengan muka meringis. lucu sih. Dia Dia lupa lucu saking sih. saking excited dia ketemu lo kan tiba-tiba juga. Siapa yang kepikiran ketemu lo di Iya. situ gitu kan? Tapi kan ya Jadi dia masa nggak pikir, mikir man nih orang baru jatuh dari motor man. man, itu salah satu resiko public figure yang mungkin orang udah terlalu excited. Akhirnya ya udah gue foto dulu daripada gue gak dapet gitu kan. Iya Iya, sih, iya. akhirnya dia bisa dapet. Iyalah, akhirnya dia bilang, woi gue foto sama Mario Ya gue Dewanto juga nih. nggak marah. Kemarin juga udah sakit man. Gue bilang, mas maaf sakit banget ini mas. Gue bilang. Aduh lucu ya. Geblek. Aduh, Aduh. itu gue sampai sekarang nggak boleh punya motor sama bini gue. Dari dulu gue mau beli Ya. motor, nggak boleh dulu. Ya, Ini pertama kalau kali malah sampai gue dia jatuh tabrakan kecelakaan. ya, kalau sampai dia denger lo jatuh, dia makin tuh kan, bener kata gue, nggak usah punya motor gitu. Jadi bete Padahal gue terus saya. pengen, padahal gue pengen banget. Oke, nah sekarang kita ngomong ke aktor nih. Nah, menurut lo seberapa penting sih regenerasi aktor itu sendiri gitu? Dan bagaimana lo Hmm, melihat regenerasi aktor di Indonesia? penting sih, penting banget regenerasi di dunia apapun ya, maksudnya bukan hanya di seni Ya, peran gitu, regenerasi itu penting menurut gue karena ya agar industrinya juga sehat gitu. Dan ya, ya. eh, apalagi kalau kita ngelihat di Indonesia sendiri ngomongin film, secara data kan setiap tahunnya film itu ada peningkatan secara jumlah Hmm, produksi dan juga hmm, secara jumlah hmm, penonton. hmm. Tapi baru beberapa tahun belakangan regenerasi di aktor gitu ya baru terjadi kan man. Maksudnya sebelumnya kita Ya, merasa ya. bahwa kadang-kadang ada dengar berita bahwa sulit kedapatan pemain karena pemainnya Ya. secara schedule sibuk ya. Regenerasi tapi regenerasi dengan apa ya dengan kesadaran bahwa bukan hanya sekedar ya balik lagi nggak tahu sih ya ini sebenarnya pilihan sih tapi Ya. kalau ngomongin seni peran kan bukan hanya sekedar masalah uang ya tapi lebih kepada apa ya ada nilai-nilai ini kalau gue ngomong so ideal buat gue gitu ya sosok yang ideal buat gue bahwa ya ada nilai-nilai yang melebihi dari hanya sekedar
dari hanya sekedar uang gitu. Ya tapi tetap kan balik lagi ya itu, kita ada kebutuhan keluarga, tanggung jawab dan segala macam gitu. Iya Ya kan, sih. tapi regenerasi penting sih man. Ya tapi Iya. alangkah baiknya ketika kita mempunyai regenerasi, apalagi di dunia peran yang nggak harus dari awal secara kualitas dia udah bagus, tapi dalam perjalanan karir dia mau belajar dan terus men-challenge dirinya untuk menjadi lebih baik kan, itu lebih, ya kan, pasti kita happy lah dengan keberadaan. Iya, Ya kan? justru itu paling penting. Maksud gue proses itu tadi yang lo bilang. Jadi kan orang nggak mungkin juga tiba-tiba langsung gini melalui proses. Lo melalui proses, gue melalui proses, gue bisa sampai kayak gini, lo juga bisa sampai kayak gini kan juga melalui proses. Jadi memang paling penting proses. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin punya niat untuk ada di industri film, kalau emang niat, coba cari jalan. Karena menurut gue pada saat kita punya passion dan niat banget, lo akan cari jalan kemana aja gitu. Ya kan? Ya. Dan lo akhirnya berusaha terus belajar. Nah ini gue tadi ada pertanyaan, tadi gue lihat nih. Ini dari Ipsair. Siapa aktor panutan di dunia bagi Mas Lukman dan Mas Rio? Coba dari Mas Rio dulu. Buat lo punya aktor idola lo nggak? Boleh dari mana aja sih? Ada beberapa nama sih. Ya. Secara kualitas acting ya, maksudnya kalau secara attitude betul. mungkin dia banyak tanggapan negatif juga gitu. Marlon Brando buat gue sangat adore secara quality gitu. Terus itu ya meskipun ya itu kan meskipun banyak berita tentang, apalagi di akhir-akhir karirnya dia, di akhir-akhir umurnya dia, dia menjadi orang yang sangat menyebalkan banget gitu. Tapi buat gue Marlon tuh salah satu aktor terbaik yang pernah ada sih. Terus Vincent Cassel aktor Prancis. Oh iya gue tahu. Mantan suami itu Monica keren Bellucci. Sih dia. Wah keren ya. Dari filmnya Lahain, dia masih muda tuh buat gue dia punya karakter aja sih man, maksudnya banget sih. Ada depth-nya gitu ketika main tuh, isinya ada banget. Terus siapa ya? Lukman Sardi. Rese. Iya. Lukman Sardi. Nah, gue masih inget man semua film lo. Beneran. Asli. Wah, gila. Thank you bro. Thank you. Wow. Gawat. Apa ya? Gue penasaran sama film lo yang Science of Fiction-nya Angginun. Iya tuh, belum tayang tuh. Belum tayang. Itu juga film yang menarik. Itu berapa kali kan keliling ke festival kan. Itu menarik juga. Iya sih. Terus tadi siapa Ibesaris, kalau tanya gue nggak tahu kenapa ya, gue suka banget sama Daniel Day-Lewis sih. Itu menurut gue tuh orang gila tuh satu tuh. Maksud gue mungkin secara main film nggak tiap tahun, tapi sekali main itu piala mulu gitu. Maksud gue berarti kan dia bener-bener gila deh gue kalau ngeliat dia tuh dalam gerakan diam aja ya. Dia cuman makan tapi ngeliatin itu meaningful dan kelihatan banget intention dan motivasinya gitu, bukan cuma sekedar ngeliatin. Gawat lah kalau buat gue. Itu juga gawat sih. Iya, Daniel Day-Lewis tuh gila. Itu gokil. Dia bisa ya kadang-kadang main film setahun cuma satu, bahkan kadang-kadang dia kan nggak ada gitu. Cuman dia serunya kadang-kadang kalau lagi nggak main film bro, dia berteater gitu. Itu yang menurut gue mungkin membuat dia selalu teater ya? Iya, makanya mungkin yang itu yang membuat dia selalu berproses gitu. Iya kan? Kan kalau buat gue pribadi, teater itu tempat lo untuk selalu lo punya proses gitu. Belajar lagi, lo selalu panas gitu istilahnya, nggak yang begitu nggak ada syuting lo kayak mesti manasin lagi. Cuma problemnya kan di kita industri teaternya belum semaju di sana yang banyak banget dan ada terus gitu kan. Ya mudah-mudahan sih. Tapi kayak kemarin gue belajar dari Mas Yayu gitu ya, salah satu acting coach kita di film ini, terus main juga kan di film Kamu Tidak Sendiri, Mas Yayu Undo. Kebetulan kan tahun lalu juga akhir tahun gue baru mengalami proses monolog kan. Nah gue belajar juga sih bahwa menyesuaikan panggung sama layar lebar itu juga perlu ada penyesuaian. Jadi betul. Iya kan, maksudnya jangan sampai kita terjebak. Kayak kemarin sepertinya gue lumayan terjebak dengan kenyamanan gue di panggung, sehingga kadang-kadang gue kan nggak bisa merasakan diri gue sendiri ya. Jadi gue butuh orang lain untuk bisa menilai gue kan.
Nah, untung ada Mas Yayu yang ngasih apa namanya masukan dan diskusi bareng gitu. Ya mengenai itu penyesuaian dan juga Ya, ngomong atau proyeksi. ya, Jangan terjebak aja, maksudnya untuk para teman-teman yang punya punya ketertarikan di seni peran juga, ya itu menjadi salah satu ya kan challenge buat iya, para aktor tuh. iya sih, Ya. Nah Daniel benar-benar. Day-Lewis tuh dia bisa tuh menyesuaikannya kan. Kita nggak ngerasa bahwa dia dia membawa teater ke layar lebar gitu kan. Betul, Tapi betul. ternyata di balik itu Daniel Day-Lewis dia aktif di panggung. Keren sih, Iya, keren banget. iya, betul. Yo, Ya. sekarang gua kan lo main di film Kamu Tidak Sendiri nih. Mm-mm. Eh, mungkin bisa dibahas lah sedikit kira-kira karakter lo latar belakangnya di Kamu Tidak Sendiri. Ya tapi jangan spoiler ya, maksud gue paling nggak Yes. mungkin teman-teman tahu Kamu Tak Sendiri itu lo di situ sebagai siapa dan kira-kira apa yang lo lakukan di film itu, karakter yang di film itu gitu. Ya karakter gue di sini eh kalau nama apa? Sorry sorry, lo agak keputus-putus nih yo. Waduh, Bentar bentar, kenapa nih? Coba, masih putus bang? putus-putus bentar ya. Coba-coba lo ngomong. Tes, tes, cek. Enggak, udah oke. Masih? Enggak, udah oke oke. Oke. Ya, Ya, di film Kamu Tidak Sendiri itu gue berperan sebagai seseorang yang bekerja di sebuah gedung. Ntar, man, sorry man, hmm. gue Iya iya, gak silent apa-apa. dulu. It's okay. Nah, eh, di sebuah gedung, terus yang menariknya dari film ini buat gue adalah skenario-nya sangat kuat gitu, menceritakan Ya ya banyak hal tanpa ya. tanpa berusaha untuk apa ya, mempercantik atau juga membesar-besarkan secara visual gitu. Tapi eh, gue belum pernah sih dapat film kayak gini gitu, mana challenging juga nih. Oke. Maksudnya Ya apalagi di peran gue ini, gue sempat mempelajari gitu karena akhirnya gue belajar sesuatu yang baru nih gara-gara project ini. ya ya Ternyata ada ya. istilahnya eh eh, beberapa film luar udah melakukan salah satunya kayak Her, tapi kebanyakan hubungannya sama teknologi. Oh, Si oke. Oh sorry, Ya, disembodied acting, jadi hanya suara aja gitu. suara. eh ya kan. Nah di film ini gue mendapatkan kesempatan untuk gue bisa explore hal itu gitu. Nah Ya. jadi eh apa ya, menarik ya, maksudnya lo ya kan. Tapi ketika gue cari referensi filmnya tuh, ya gue pasti kan selalu kadang-kadang kalau dapet skenario atau cerita cari referensi kira-kira yang terdekat Ya. apa. Ini nggak bisa dapet di film luar gitu ya. Ya let's say Hollywood lah yang paling besar gitu ya. Ada yang sama gitu tapi semua hubungannya sama teknologi, bukan manusia Iya, asli iya, gitu kan. iya, Nah iya, ini iya, makanya bener. ini film challengingnya itu sih, gue bukan robot, bukan artificial intelligence, gue manusia, tapi Iya, si disembodied acting ini menjadi sesuatu hal yang baru yang harus gue explore dan bagian dari film ini gitu. Dan iya, secara cerita tuh menurut gue skenario-nya kuat sih. Kayak iya, karakter Asti dan juga gimana dia sama Bimo kemudian datang iya, sosok gue, buat gue tuh kayak pelan-pelan nge-reveal kehidupannya. Sebenarnya kan kalau 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 ngomongin eh, bukan yang membedakan pemeran utama atau bukan atau lead atau apa, tapi kalau ngomongin leadingnya kan cerita ini di lead oleh Asti gitu ya. Untuk iya, secara cerita ini kan mengenai karakter dia. Tapi iya, somehow para aktor yang lainnya itu bukan hanya sekedar sekedar apa namanya tempelan aja, tapi mempunyai peran dan porsi yang sangat penting
untuk cerita ini berjalan sampai ending gitu. Dan menarik sih, gue kayak wah gokil nih cerita nih, nggak pernah ada nih sebelumnya ya kan. Ya, mudah-mudahan kita bisa segera lanjut syuting nih ya. Iya, gue juga udah kangen banget man. Tadinya minggu depan ya, terus kayak mundur lagi. Iya makanya sebenarnya kan kita tinggal sisa 5 hari kan, 5 hari Iya. syuting lagi gitu. Kalau udah 5 hari syuting itu udah kelar. Jadi kayak ketantan yang kemarin tuh gitu kan. Iya sih. Gue sepakat. Jadi gue juga sangat puas dengan apa yang ditulis sama Tinut sih, Titin Ya. Natiwena dalam film Kamu Tidak Sendiri gitu. Dan ini sebenarnya buat kalau di MNC Pictures ide film gue pertama yang akhirnya diambil sama MNC Pictures. Sebelumnya kan maksudnya bener-bener yang the real, ya gue ada ide-ide yang lain gitu, tapi kan biasanya sama teman-teman kreatif. Nah ini emang dari gue doang, cuman abis itu diolah. Ya mudah-mudahan baru aja pertama, bisa jadi ya maksudnya gue kan biasanya emang gue di produser kreatif, jadi ada cerita kita godok bareng-bareng kan. Biasanya ada ide dari siapa, ide gabungan. Ide itu datangnya dari misalkan kayak 724 dari Nugros gitu misalkan. Iya, misalnya atau dari siapa gitu kita olah, atau misalnya dari tim kreatif. 724 ya? Iya, Mas Titan. Misalnya dari tim kreatif terus gue olah, atau misalnya dari satu dulu terus masuk ke gua juga. Nah, kalau ini bener-bener pure yang dari gua gitu, dari gua. Bener-bener itu tadinya gue juga nggak menyangka MNC Pictures mau, karena kan ini materialnya bukannya film yang bukan film yang maksud gue bukan berarti film ini art atau nggak komersil, tapi kan ada something difference gitu. Iya benar. Ya gue seneng aja sih MNC, dan gue seneng juga akhirnya lu bisa main sama Asti sama Iya, gitu kan. akhirnya. Iya, mudah-mudahan kita segera bisa syuting lagi lah. Man udah dapet kabar juga belum sih bioskop kapan mulai beroperasi? Kalau bioskop sih yang gue tahu sih mungkin bisa jadi baru di Juli ya, tapi itu pun maksudnya baru ada, itu yang gue tahu ya, tapi gue juga nggak tahu nanti perkembangan ke depannya gimana dan mereka akan kayak apa. Tapi gue antara dua sih. 50-50, ada memang begitu buka orang langsung saking kangennya pada terus datang ke bioskop, atau kemungkinan juga bisa jadi masih belum berani langsung datang ke bioskop, ya kan? Iya. Jadi begitu buka mereka belum berani. Nah, itu 50-50 sih, gue belum tahu sih. Tapi dari pihak bioskopnya sendiri pasti juga melakukan apa namanya ya penjagaan atau protokol kesehatan kan, maksudnya nggak? Oh udah pasti. Kan, pasti kan mereka juga membuat peraturan baru gitu kan. Pasti, gue juga nggak tahu bagaimana mensiasati kan yang physical distancing kan, kalau duduk di bioskop kan dempet-dempet. Apa mereka melakukan perubahan atau apa enggak? Gue nggak tahu sih. Nah, kalau kayak drive-in cinema tuh gimana? Itu ada yang nanya. Ya. Ada yang nanya katanya lo lebih suka main di film action atau romantis? Mana sih yang nanya? Gua ini ada di sini nih, ntar ya di agak. Bambang, wah nih temen gue nih di Gayo nih, udah kayak keluarga. Ini Bambang Wijaya Kusuma tuh. Temen gue di Gayo. Mana asik kan main film? Oh gitu. Iya. Mana asik kan main film romantik atau action bro? Tuh, pas banget tuh gue lihat pertanyaan itu. Paling asik main film erotika. Main film apa? Erotika. Ada anak-anak astaga enggak main film bentar nih tuh Om Rio tuh Om Rio ini anak gua nongol. Tahu apa ini Kiva ini Kira ini Kino yang paling kecil, ini Kino. Salma mana Om? Tiba-tiba pada masuk kamar bilang mau beli apa, laptop kesenangan nomor 2. Sekarang kan sekolah mesti ribet ya, ada pakai ini gitu kan. Iya. Beli laptop, cari aja yang jangan yang mahal-mahal ya. Penting. Oh ini Kiva, ini yang paling gede nih, ini Om Rio tuh Hai Kiva. Tuh, hai. Ngobrol. Kamu udah kelas 4 ya sekarang ya? Ini kelas 4, ini kelas berapa? 2. Ini kelas 1 mau 2. Wah, Kino kelas 1 mau 2.
Oh, wah udah gede-gede mana? Gitu. Ya udahlah, Gak berasa. makanya. Ntar jangan sampai tiba-tiba gue tanya, dari mana kamu? Dari rumahnya Salma, Pak. Atau tiba-tiba lo ada cowok datang ke rumah, siapa nih? Loh, Akira, Akifa, Akino, ngapain? Ketemu Salma, Om. Katanya si kita kan Iya tuh. nonton Garuda. Iya, anak gue nonton Garuda berapa kali tuh yang lo main tuh. Oh gitu. Ya, Nah, dia kan aku. suka, iya suka sport gitu. Katanya Ya, ya. fansnya. Oke, ini kan sekarang udah mau habis nih 5 menit lagi. Tadi gue di remind dari konklusi apa dari pembicaraan ini, gue pengen nanya apa yang menurut lo akan membuat kita sebagai aktor yang udah punya support system seperti itu yang akan membuat kita bertahan. Hal penting apa yang membuat kita tetap eksis dan bertahan gitu dalam situasi apapun. Ya, kalau gue sih, ya kalau mungkin dalam situasi sekarang dulu kali Man ya. Kalau buat gue mungkin yang gue alamin ya tadi balik lagi ketika gue nggak atau gue membatasi berita-berita yang gue lihat gitu, sehingga buat gue lebih bisa berpikir lebih kreatif, gue lebih bisa mikir hal lain gitu. Karena juga ya berita kita nggak tahu kebenarannya kadang-kadang apakah itu valid atau enggak. Terus kalau ngomongin in general bukan hanya untuk menghadapi situasi sekarang aja, tapi untuk kehidupan dan secara finansial gitu ya penting sekali untuk kita semua ya tadi mempersiapkan diri para masing-masing gitu ya untuk ya menabung, untuk nggak terlalu konsumtif dalam spending uang. Terus atau ya gue yakin dengan kondisi sekarang tuh ketika ini udah selesai kita jadi semakin kuat aja sih dari semua divisi gitu ya, dari semua departemen, entah itu aktor, entah itu produser, entah itu sutradara, entah itu art director, entah itu DOP gitu. Gue sih merasa bahwa ya dengan kondisi sekarang nih ini waktunya kita sama-sama belajar dan menyesuaikan bahwa kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi kan nanti ke depannya. Amin, amin. Yeah. Ya, gue sepakat sih sama lo. Mudah-mudahan kita bisa melewati ini dengan baik dan kita mudah-mudahan bisa terus berkembang bersama nih Rio di industri film Indonesia ya. Iya dong, dan sambil ngelihat regenerasi berikutnya. Gue seneng karena kan juga sekarang udah mulai kelihatan nih regenerasinya berjalan gitu kan. Iya. Walaupun waktu itu sempet yang kayak nggak ada gitu, tapi menarik nih sekarang udah bisa berjalan. Yes. Oke, happy lah kalau ngelihat banget nih. Ya, happy lah juga kita kalau ngelihat meskipun nanti kita udah tua gitu man, udah nggak bisa main film, tapi kita ngelihat bahwa industri filmnya sehat, Iya. semua kru sejahtera, aktor sejahtera gitu kan, kita sendiri juga pasti happy ngeliatnya kan. Iya, benar-benar. Amin. Yeah. Thank you banget ya bro, udah ngobrol-ngobrol di Movie Talk. Kita segera ketemu lagi di lokasi syuting, kamu tidak sendiri. Mudah-mudahan bisa segera selesai. Salam buat Tika, buat Salma, stay safe, stay healthy. Lu juga man, pokoknya kesehatan keep ya. kontak ya bro, keep kontak ya. Siap. See you bro. Kalau ya, WhatsApp nggak dibales, telepon. Siap. Thank you bro. Bye. Sehat-sehat. Bye. Bye. Sama-sama. Bye.